أما المحدث المحقق السيد أبويا محمد بن علي بن عباس المالكي في تأليف كل هذه سبيلي إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في دارنا آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين فيما يتعلق بالتوبة من شروط التوبة إلى أن قال وينبغي لكل مؤمن ويجب عليه وجوبا متأكدا أن يحترز من جميع الذنوب احترازا كليا لأن فيها سخط الله ومقته وهي سبب في جميع البليات والهلكات التي تحل بالعباد في الدنيا والآخرة ثم إن وقع في شيء من الذنوب وجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله من ذنبه من غير إصرار ولا إقامة على ذنبه ولا رضا به وينبغي لكل مؤمن ألا يزال تائبا إلى الله ومجددا للتوبة في كل حال وحين وذلك لأن الذنوب كثيرة ومنها الصغائر والكبائر فالذنوب الباطنة والذنوب الظاهرة الذنوب يعلمها العبد والذنوب لا يعلمها قد يؤاخذ بها من حيث أنه قصر في طلب العلم بقولها الذنوب إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita lahir batin kita apapun selama ini saat ini yang dan akan datang yang kita nikmati miliki semua tanpa terkecuali adalah karunia Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Atas kembali Allah Subhanahu wa taala semata taufik hidayah dari Allah. Allah kumpulkan kita saat ini di salah satu taman daripada taman surganya Allah. Ataupun dari pertemuan yang Allah hadirkan para malaikat Allah, disebut kita di hadapan Allah dan dibanggakan kita olehnya di hadapan para malaikatnya. Dan Allah insya Allah kita berharap Ia tidak kumpulkan kita di tempat yang agung mulia ini kecuali Allah ingin berikan kemuliaan atas setiap kita. Kita berharap karena sebabnya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmat-Nya bagi setiap kita dan dikalangkan kita sebagai hamba-hamba yang sempurna dalam mensyukuri segala nikmat-Nya sehingga kita menjadi sempurna di mata Allah sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan sempurna buat kita untuk menjadi hamba yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai semata hamba-Nya bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah beliau dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak masukkan kita ke dalam surga bersama beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu yang lalu disebutkan oleh pengarang kitab Profesor Dr. Sayyid Abuya Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dalam karya beliau ini Kul Hadi Sabili, bahwasanya taubat itu bukanlah ucapan seseorang hamba hanya dengan lisannya aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya tanpa adanya penyesalan dalam hati, tanpa meninggalkan perbuatan dosa. Dan beliau mengatakan sungguh para ulama mereka sudah menyebutkan, semoga Allah mencurahkan kasih sayang terhadap mereka, bahwasanya taubat itu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi dan tidak sempurna taubat itu kecuali ketika kita memenuhi syarat tersebut. Yaitu pertama, menyesal dengan hati kita sepenuh hati atas dosa-dosa yang lampau. Yang kedua, meninggalkan dosa yang kita perbuat. Yang ketiga, bertekad dengan tekad yang sungguh-sungguh dan kuat untuk tidak mengulangi kembali seumur hidupnya perbuatan dosa. Itu syaratnya secara umum. Kalau ada ikatan hubungan antara ia dengan manusia, ditambah syarat yang keempat kata beliau, untuk kita mengembalikan apa-apa yang telah kita zalimi selain kita kepada yang bersangkutan. Dan beliau mengatakan kalau seandainya seseorang bertobat seperti yang disebutkan oleh para ulama memenuhi syaratnya, maka hendaklah dia hidup sampai matinya dalam kondisi selalu merasa takut taubatnya tidak diterima oleh Allah dan berharap taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa yanbaghi likulli mu'minin, dan selayaknya bagi setiap mukmin laki perempuan
seyogyanya, sepantasnya, sepatutnya. Wa yajib alaihi, dan wajib atas setiap mukmin laki perempuan, wujuban mutaakkidan, kewajiban yang amat sangat ditekankan, an yahtariza, untuk selalu berhati-hati seumur hidupnya, siang malamnya, ucapan perbuatan lahir batinnya, min jami'iz dzunub, untuk melakukan semua perbuatan dosa, baik besar, baik kecil, baik lahir, baik batin, antara kita dengan Allah atau antara kita dengan sesama. Baik ucapan, perbuatan, tingkah laku. Ihtirazan kulliyan, berhati-hati secara penuh, keseluruhan. Tadi mata kita jaga, telinga kita, tangan kita, lisan kita, kaki, perut, kemaluan kita, hati kita yang tersentak dalam hati dan akal kita, siang malam kita, saat ini sampai kita menghadap Allah. Apapun perbuatan dosa, sekecil apapun ia, harus kita berhati-hati jangan sampai kita berbuat dosa tersebut, melakukannya atau jatuh dalamnya. Lianna fiha, ketahuilah karena sesungguhnya di dalam perbuatan dosa itu, baik besar atau kecil, baik lahir atau batin, baik ucapan atau perbuatan, baik hablum minallah atau hablum minan nas. Sekali lagi, walaupun kecil kita anggap di mata kita, anggapan kita, ketahuilah sesungguhnya di dalam perbuatan dosa itu sukhtullahi wa maghtih, ada kemurkaan Allah dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus amat sangat berhati-hati darinya. Wahya sababu fi jam'in baliyat wal halakat, dan ia merupakan semua yang menjadi sebab dalam seluruh balak-balak, halakat, dan hal-hal yang membuat celaka kita manusia. Apapun balak yang menimpa manusia, apapun kehancuran yang menimpa manusia, allati tahal bil ibad, yang menimpa manusia hamba-hamba Allah, fid dunya wal akhirah, di dunia baik kelak di akhirat, sebabnya adalah dosa. Bencana, petaka, musibah apapun bentuknya, penyebabnya paling utamanya adalah perbuatan dosa. Sadar atau tidak sadar, kita akui atau tidak kita akui, kita tahu atau kita tidak tahu, paham atau tidak paham. Beliau Profesor Dr. Al-Muhaddis ahli hadis Sayyid Abu Ya Muhammad bin Alawi bin Abbas Maliki menegaskan kepada kita bahwasanya sebab dalam seluruh bala dan kehancuran, kebinasaan yang menimpa manusia di dunia, bahkan kelak nanti di akhirat, sebabnya adalah dosa. Baik dosa kecil atau dosa besar, baik lahir atau batin, baik ucapan, perbuatan, baik hablum minallah, terutama hablum minan nas. Beliau mengatakan kalau seperti itu maka kita harus berhati-hati dari semua perbuatan dosa. Segala perhatian kita, hati-hati kita tujukan kepadanya. Thumma, kemudian, in waqa'a fi syai'in min ad-dunub, kemudian jika seseorang di antara kita jatuh dalam sesuatu perbuatan dosa, apapun dosanya, wajib alaihi an yubadira bitaubati ila Allah min dzambih, maka wajib atasnya untuk ia bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya tersebut. Manusia makhluk yang cepat lupa, cepat alpa. Kadang-kadang ia sadari, kadang-kadang tanpa ia sadari.
Kadang-kadang ia tahu, walaupun kebanyakan ia tidak tahu. Itu adalah perbuatan dosa, tapi ia melakukannya. Maka kalau seandainya ia jatuh dalam perbuatan dosa, yang wajib bagi kita adalah bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut. Sekali lagi, apapun dosanya. Min ghairi israr, tanpa kita israr, mendekam, membiarkan diri kita untuk larut dalamnya. Wala igama ala dhanab, dan jangan tanpa kita mugim, artinya selalu melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang segera bertobat, jangan biarkan diri kita larut dalam perbuatan dosa. Apapun dosanya, walaupun kecil. Wala ridha bih, dan tanpa kita meridai diri kita terhadap dosa yang kita perbuat. Jangan kita ridha, karena ridha terhadap perbuatan dosa, dosanya bisa jauh lebih besar daripada perbuatan dosa itu sendiri. Karena ridha kita atas perbuatan dosa yang kita lakukan, ridha itu bisa menjadi lebih besar dari dosa itu sendiri. Bahkan ketika seseorang berbuat dosa, walaupun di ujung sana, di ujung timur atau di ujung barat, kalau seandainya kita ridha, maka kita bersekutu dalam perbuatan dosa itu dengan orang yang berbuat dosa itu. Walaupun di ujung barat sana di ujung dunia, sebelah barat atau sebelah timur, kalau seandainya kita ridha atas perbuatan dosa selain kita, maka ridha kita atas perbuatan dosa untuk diri kita atau selain kita adalah perbuatan maksiat. Kita bersekutu dalam perbuatan dosa. Barangkali dosa yang kita lakukan dengan ridha kita terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang yang barat itu, di arah barat ujung tersebut, jauh lebih besar dari dosa yang mereka lakukan itu. Dan hukuman Allah yang jelas jauh lebih besar dari hukuman yang Allah berikan kepada pendosa itu. Karena ridha adalah sifat hati, berkaitan dengan hati. Perbuatan hati jauh lebih besar dari perbuatan anggota tubuh, baik itu kebaikan, begitu juga sebaliknya perbuatan yang tidak baik. Kalau seandainya ada orang yang di barat, ujung barat sana melakukan perbuatan baik, maka kita merasa senang, ridha atas kebaikan itu, maka kita bersekutu dalam perbuatan namanya kebaikan itu. Kita pun mendapatkan pahala apa yang mereka dapatkan, mereka dapatkan pahala dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala karena keridhaan yang kita miliki terhadap perbuatan baik mereka. Begitu juga sebaliknya. Wa yanbaghi likulli mu'minin, dan begitu juga selayaknya bagi setiap mukmin laki perempuan, tinggal dimanapun ia, alla yazala taiban ilallah, untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu bertaubat kepada Allah. Dan semakin sempurna iman seseorang hamba, maka akan selalu semakin sempurna ia dalam bertobat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Semakin minim iman seseorang, maka semakin minim ia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar sempurna keimanan seseorang hamba, maka akan semakin besar sempurna ia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan selayaknya bagi setiap mukmin untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mujaddidan lit-taubah fi kulli hal wa hin, dan selalu memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan dan waktunya. Di setiap kondisi dan waktunya, setiap saatnya. Wadhalik, hal itu aku nyatakan, kata beliau Profesor Dr. Al-Muhaddis
ahli hadis Sayyid Abu Ya Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, li'anna dzunuba katsiratun, karena sesungguhnya perbuatan dosa itu amat banyak sekali bentuknya, ragam rupanya. Wa minhas shaghair wal kaba'ir, di antara perbuatan dosa itu ada dosa-dosa kecil dan ada juga dosa-dosa besar. Ulama mengatakan dosa-dosa kecil ada juga dosa-dosa besar jika dibandingkan perbuatan dosa itu. Tapi jika ditinjau dosa itu ia berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian ulama mengatakan tidak ada dosa itu kecil besar, semua dosa itu besar. Karena kita melakukannya bermaksiat kepada yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat terhadap yang maha besar, berarti dosa itu maha besar walaupun kecil jika dibandingkan dengan yang lainnya yang jauh lebih besar. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak ada dosa yang kecil, semua dosa itu besar. Wad-dzunub al-batinah wad-dzunub adh-dhahirah, dan di antara dosa itu dosa batin. Dosa yang tidak nampak, dosa yang ada dalam hati kita, yang ada di dalam benak pikiran kita. Batin yang kita sendiri mengetahuinya. Wad-dzunub adh-dhahirah, dan juga ada dosa-dosa yang nampak. Biasanya yang nampak itu menunjukkan yang batin. Yang nampak itu menunjukkan yang batin, dan dosa-dosa batin jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang nampak. Wa dzunubun ya'lamuha al-'abd wa dzunubun la ya'lamuha, dan juga ada dosa-dosa yang seseorang hamba tahu itu dosa, dan juga ada dosa-dosa yang hamba tidak tahu itu dosa. Dosa-dosa ada yang kita tahu itu dosa, ada yang dosa-dosa yang kita tidak tahu itu dosa. Kita tidak sadari itu dosa, tapi itu perbuatan dosa. Sekali beliau mengatakan selayaknya bagi setiap yang beriman kepada Allah untuk selalu bertobat kepada Allah dan memperbaharui taubatnya di setiap kondisi, keadaan dan waktunya. Kalau bisa di setiap detik nafasnya. Karena dosa-dosa itu banyak ragam rupanya. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa yang berkaitan dengan batin, ada dosa-dosa yang nampak, dan ada dosa-dosa yang kita ketahui, ada dosa-dosa yang kita tidak ketahui. Wa qad yu'akhad biha min haitsu annahu qasad bin fi talabil ilm bi kauniha dzunub, dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menghukum kita terhadap perbuatan dosa itu yang kita tidak ketahui barangkali. Min haitsu, dari segi annahu qasad fi talabil ilm, sesungguhnya kita teledor dalam menuntut ilmu, dalam mengetahui bi kauniha, sesungguhnya ia dosa itu dzunuban adalah satu dosa. Di dosa yang kita tidak tahu kok kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Karena kesalahan kita, kekurangan kita. Kenapa kita tidak belajar dan tidak berusaha untuk mengetahui bahwasanya itu adalah suatu perbuatan dosa? Karena kita tidak namanya belajar, berupaya untuk mengetahui bahwasanya itu adalah perbuatan dosa, maka dosa itu juga kadang-kadang diberikan oleh Allah kita hukuman terhadapnya karena kita teledor untuk tidak berupaya memahami, mencari informasi bahwasanya itu adalah perbuatan dosa. Karena itu kita harus selalu bertobat. Aw min haitsu annalaha, atau dari segi sesungguhnya bagi dosa-dosa itu yang kita tidak ketahui, muqaddimatun wa sawabik, ada pendahuluan. Sawabik ada hal-hal yang lalu. Dakhila fil ilm wal ikhtiyar, yang mana hal itu masuk dalam ilmu kita, wal ikhtiyar, dan ikhtiyar kita. Ada pendahuluan, ada pembukaannya. Yang kita sadar,
Kita tahu itu adalah suatu perbuatan salah, akan menghantarkan kita dalam perbuatan salah, perbuatan dosa. Dan kita yang memilihnya. Kita yang memilih langkah awalnya. Yang memilih langkah awalnya. Seperti ulama mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk berbuat zina. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk berbuat zina, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, "Wala taqrabuz zina." Dan janganlah kalian dekati perbuatan zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berbuat zina, enggak. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Artinya apapun yang menyebabkan seseorang berbuat zina itu, apapun ia, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi Allah tidak mengatakan ketika Allah larang zina wala taznu, jangan kalian berzina, tapi wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati perbuatan zina. Ulama mengatakan ya perbuatan zina itu awalnya fanadratun, diawali dari melihat. Diawali dari melihat. Berarti ini muqaddimahnya, sawabiknya. Artinya hal yang sebelum terjadi perbuatan itu ada awalnya, ada mulanya, ada penyebab-penyebabnya. Fanadratun, diawali dengan melihat. Wabtisamatun, setelah melihat tersenyum. Muqaddimahnya. Melihat seorang perempuan melihat seorang laki-laki, melihat pertama kali, setelah itu yang keduanya tersenyum. Setelah tersenyum, famau'idun, sudah mulai janjian. Faliga'u, kemudian bertemu. Itu muqaddimahnya. Ada muqaddimah, ada sawabiknya. Ada sawabiknya. Jadi awali dengan melihat, tersenyum, kemudian janjian, maka berjumpa, bertemu. Kalau sudah laki bertemu dengan perempuan duaan, tak ada yang lainnya, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Walaupun sama-sama tahu si laki itu punya bini, si bini itu punya laki. Namanya syaitan, pintar, cerdas, lebih dari yang kita bayangkan kecerdasan yang dimiliki oleh syaitan untuk menggoda merayu kita manusia Bani Adam. Dan itu kejadian yang Rasulullah lihat dalam Isra Mi'raj. Rasulullah saksikan dalam Isra Mi'raj. Dan ditanyakan oleh Rasulullah terhadap malaikat Jibril yang beliau saksikan karena sayang beliau terhadap kita umat. Rasulullah melihat ada seseorang lelaki atau perempuan, di hadapannya ada daging yang segar, yang matang, yang nikmat. Di hadapannya ada daging yang segar, yang matang, yang nikmat. Tapi ternyata daging yang segar, yang matang, yang nikmat tersebut dijauhi olehnya. Ternyata yang dicomotnya, yang dimakannya daging yang busuk, yang berbau, yang tidak layak untuk dikonsumsi makan. Ternyata daging itu yang ia makan. Padahal ia tahu di hadapannya, bukan tidak tahu. Ia tahu di hadapannya ada daging yang matang, yang nikmat, yang luar biasa, halal bahasa kita. Tapi ternyata ia tinggalkan daging tersebut. Ternyata yang dimakannya daging yang berbau, yang sudah nembang menjadi bangkai, baunya busuk, tidak sedap, tidak layak untuk makan. Baunya aja, naudzubillah. Tapi ternyata yang dimakannya yang bau itu, bang. Maka Rasulullah terkejut. Kok ada seperti itu manusia? Meninggalkan yang nyaman, makan yang berbau busuk yang tidak layak makan dikonsumsi. Ketika Rasulullah melihat kejadian aneh itu, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka itu wahai Jibril? Rasulullah Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, ada umatmu, ada seorang lelaki dari umatmu atau seorang perempuan dari umatmu. Dia punya
bini yang halal, laki yang halal, tapi ternyata ia bermain dengan bini orang, laki orang. Dilihat oleh Rasulullah. Itu diawali dari apa? Ya, diawali dari melihat. Apalagi ada istilah teman tapi mesra. Ada istilah sekarang teman tapi mesra. La ilaha illallah. Teman tapi mesra. Istilahnya hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Sekali lagi iblis hebat, lebih hebat dari yang kita bayangkan. Jangankan tempat teman tapi mesra, diawali dari melihat aja kita bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun harus takut. Walaupun ustaz, walaupun ulama, walaupun habib, walaupun bebolang, walaupun kiai dai, harus takut. Harus waspada, harus selalu waspada. Karena Rasulullah mengatakan dalam sabdanya yang mengingatkan kita kaum laki-laki, ma taraktu fitnatan asyad, dalam kalimat lain adar ala rijali minan nisa, aku tidak tinggalkan untuk umatku fitnah, ujian yang lebih berat, lebih berbahaya bagi kaum laki-laki melebihi binian. Terus Rasulullah ungkapkan dalam kalimatnya yang jelas, ma taraktu fitnatan ala rijali asyad, dalam kalimat adar minan nisa, aku tidak tinggalkan satu fitnah yang lebih berat, yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki melebihi binian. Dan ulama kita mengatakan an-nisa habaili syaitan, perempuan itu ranjau-ranjaunya syaitan. Perempuan itu ranjau-ranjaunya syaitan. Kalau syaitan sudah angkat tangan untuk menggoda seseorang, digoda dari depan tidak bisa, dari belakang tidak bisa, dari kanan tidak bisa, dari kiri tidak bisa. Maka dia ambil ranjau perempuan, dihadapkan dengan perempuan. Kalau sudah kena perempuan, wallahu a'lam. Yang berbolang hilang bolangnya, yang benar berilmu hilang ilmunya, yang tegar hilang ketegarannya, habis. Diawali dari apa? Lihat. Dari hal yang sederhana aja, Bang. Makanya dilarang kita untuk melihat. Kenapa? Karena awalnya memang melihat. Makanya ketika kita melihat pun kita harus hati-hati, Bang. Jangan, Masya Allah saya ini sudah punya ilmu, bolang saya dai. Enggak, bolang. Syaitan jauh lebih ganal bolangnya dari kita. Syaitan lebih hadat jubahnya dari kita, namanya sorbannya dari kita. Lebih hadat, lebih pintar, cerdas dari kita. Kita belum melalang buana, beliau sudah melalang buana di langit pertama sampai ke-7 iblis. Kita baru ke bumi aja, dari bumi ke bumi, belum sempat dari barat sampai ke timur. Ini iblis sudah melanang buana. Jadi kiainya malaikat. Dari langit pertama ketika sampai ke-7 dia punya titel status sosial iblis. Bahasa kita bintang 7 iblis. Gelarnya alim, gelarnya abid, gelarnya macam-macam. Alim gelarnya. Yang ngasih gelar itu alim bukan universitas. Bukan Universitas Amerika dan lain sebagainya. Ini yang ngasih gelar alim dari atas. Bayangkan aja, yang ngasih gelar alim dari atas, ustadznya, kiainya malaikat, iblis. Dan termasuk sesuatu yang luar biasa yang harus kita contoh dari iblis, dia tidak pernah berputus asa. Ia tidak pernah berputus asa. Kenapa? Karena ia kenal dengan Tuhannya Allah. Karena orang yang kenal dengan Tuhannya Allah tidak akan pernah berputus asa apapun yang dihadapinya dalam kehidupan.
maka ia akan menggoda kita. Kalau hari ini dia gagal, besok dia akan berupaya untuk tidak gagal. Kalau minggu ini dia gagal, maka minggu depan dia akan berupaya untuk tidak gagal menggoda kita. Kalau minggu depan minggu belakang lagi dia gagal, maka dia akan berupaya untuk bulan ini dia tidak boleh gagal untuk menggoda kita, merayu kita. Andaikan bulan ini dia gagal, maka ia akan berupaya bulan depan dia tidak boleh gagal. Kalau tahun ini dia gagal, dia akan berupaya tahun depan dia tidak boleh gagal. Andaikan gagal, maka dia akan berupaya ketika kita sakaratul maut. Ketika sakaratul maut dia akan menggoda kita. Godaan yang besar kalau Allah tidak mantapkan kita, wallahu a'lam. Bukan karena sebab ilmu dan lain sebagainya. Kalau Allah tidak mantapkan kita, wallahu a'lam. Karena dia akan berupa sebagai ibu kita, sebagai ayah kita, kita lihat. Sementara yang samping kanan kiri kita tidak melihat, dia akan berupa menjadi ibu kita atau ayah kita, orang yang dekat dengan kita. Dia akan tawarkan sesuatu, dia akan lencengkan keyakinan kita sehingga kita menyembahnya, bukan menyembah Tuhan kita Allah saat akhir-akhir umur kita. Maka ulama kita mengatakan, sebutkan oleh Habib Abdullah bin Al-Muhaddad dalam kitab beliau Nasruddin Rasulullah, seseorang arif, seorang dekat dengan Tuhannya mengatakan, andaikan aku dipilih suruh memilih, aku meninggal di kamarku dalam keadaan husnul khatimah atau meninggal di depan pintu rumahku dalam keadaan mati syahid. Mati syahid pahalanya besar, kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya, aku akan memilih husnul khatimah di kamarku. Kenapa? Karena aku tidak tahu langkah-langkahku dari kamar menuju pintu rumah itu, bisakah aku selamat dari godaan syaitan. Bisalah syahid itu aku dapatkan dengan pasti. Tapi yang pasti dulu husnul khatimah. Makanya kita selalu baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Itu harapan seseorang mukmin. Harapan seorang mukmin arif billah, semakin sempurna imannya, semakin kenal ia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, mintanya tidak macam-macam, mintanya husnul khatimah. Ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Artinya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Maka kalau kita tidak waspada setiap saat waktu kita, maka kita akan pasti lengah. Kalau sudah kita lengah, kita akan jatuh dalam perbuatan maksiat. Takutnya ketika seseorang mukmin itu ketika berbuat maksiat, imannya sedang dicabut oleh Allah. Imannya itu sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutnya ketika dicabut oleh Allah, Allah tidak kembalikan lagi itu iman. Itu yang kita khawatirkan. Kalau Allah tidak kembalikan lagi itu iman, dari siapa kita akan dapatkan kembali itu iman? Ya, kita harus waspada dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemantapan dalam la ilaha illallah. Caranya tinggalkan, jauhi perbuatan dosa. Caranya kalau berbuat dosa segera bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mampu melakukan itu, berarti kita termasuk bagian daripada hamba yang dicintai oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau setiap kali kita berdosa, kita biarkan diri kita larut dalam perbuatan dosa, berarti kita tidak cepat menamai bertobat kembali kepada Allah, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak inginkan kebaikan bagi kita. Penyesalan bukan di dunia, penyesalan ketika kita meninggal. Setelah kita meninggal, untuk umur kita baru nampak hal-hal yang tidak nampak bagi kita. Saat itulah kita menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak kutip dalam kitab suci Al-Qur'an ucapan penyesalan itu. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kau ya Tuhanku Allah, irji'uni, kembalikan aku ke dunia, la'alli ataraktu, la'ali a'malu salihan fima taraktu, barangkali aku meninggalkan amal saleh. Sudah mati baru kepengen berbuat amal saleh. Fa asaddaq wa akum minas salihin, ya Rabb, berikan aku kesempatan sebesar untuk hidup kembali lagi ke dunia. Aku ingin bersedekah,
dan ingin menjadi hamba-Mu yang saleh. Kapan itu dia ucapkan? Setelah ia mati. Allah mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha min warahim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan dosa. Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan jadikan oleh Allah hamba yang baik. Allahumma amin. Ya, khair. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Masih bulan Rajab, bulan istighfar, bulan Allah Subhanahu wa taala. Paling minim kita diminta istighfar 70 kali malam, 70 kali siang. Tapi semakin banyak kita beristighfar semakin baik. Semakin banyak kita beristighfar semakin baik. Karena Rasulullah kadang-kadang beristighfar dalam satu majelis. Dalam satu kesempatan duduk dengan sahabat, dihitung oleh sahabat 70 sampai 100 kali. Rasulullah istighfar. Di majelis itu belum istighfar, habis salat belum istighfar, sebelum maghrib belum istighfar, namanya sebelum subuh dan dalam dan kesempatan yang lain, baru dalam satu majelis. Beliau sebagai panutan bagi setiap kita yang sudah ada dosa. Anda ada dosa. Makhluk termulia. Bahkan para nabi dimuliakan oleh Allah sebab beliau. Para malaikat dimuliakan oleh Allah sebab beliau. Tasyarrufu Habib Ali Habsyi ketika menjelaskan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, beliau mengatakan, "Wa tasyarrufus samawat wa man fawqahunna bi isyraqi nuri dzalikas siraj." Langit-langit dan penghuni langit yang ada, mereka menanti-nanti kedatangan Nabi Agung Muhammad untuk mendapatkan bagian kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk mereka, karena langit cemburu terhadap bumi. Allah berikan untuk bumi ini manusia-manusia yang mulia, di antara manusia termulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat cemburu, langit cemburu kepada bumi, maka mereka ingin didatangi oleh Nabi Muhammad untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad. Makanya Rasulullah naik mengunjungi langit dan semua malaikat yang ada, menjadi imam mereka, imam para nabi rasul, imam para malaikat, sebagai pemimpin manusia dan makhluk semuanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanyakan, fadhal. Kalau tidak, kita tutup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan hati kita, mantapkan zahir batin kita, mantapkan langkah kita dalam mengikuti sempurna jejak langkah Nabi Agung Muhammad, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang sempurna di matanya. Allah sempurnakan kekurangan kita, Allah maafkan salah khilaf kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita berharap sebanyak dosa kita dijadikan kebaikan oleh Allah untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, keimanan kita, jaga keimanan keluarga kita dan saudara kita muslim dimanapun mereka berada. Yang tertimpa musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita berharap Allah Subhanahu wa taala ringankan ujiannya dan Allah angkat. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan buat Indonesia dan semua negara
muslim dimanapun negara tersebut dan dimanapun muslim itu insyaallah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita muslim yang sejati, mukmin yang sejati, dan sebagai hamba Allah yang sejati. Dan apapun niat kita dari kebaikan dunia akhirat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Allah sampaikan diiringi afiat berkah darinya, fi afiat wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La bil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa taghfiru lana bi dhunub wa taslubu bi dhunub wa tantarifu bil usub tanin biha as-sub wa ala alihi wa sahbihi man yusallallahu min Allah rabbana fa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqi ahlana wa garabatin lana fi dinina ma ahlul gutud unsa wa dakata bi wafiqna fi kulli ma tartadi qalan wa fi'lan karama wa rusukil kull halalan daima wa akhillat ya ulama nahdha bil khair wa nufa kull syarbana wa sanihna kull syu'un وأجرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا نسل المنون واغفر واسجد أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغراء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.